Malam RF Listeners kembali lagi dengan di Rewatch Film. Kali ini kami telah merekap alur film Upin Ipin Keris Siamang Tunggal. Segera subscribe dan yuk kita mulai alur filmnya. Film dimulai dengan menunjukkan seorang penyihir menyerang istana Indraloka yang bernama Bersiong. Dirinya berniat merebut tahta kerajaan. Bersiong berhasil mengalahkan sang raja dan menguasai tahta kerajaan. Sebelum meninggal, raja memberikan wasit kepada Kris dan Kris itu pun pergi ke suatu tempat. Bersiong sempat memerintahkan anak buahnya namun tidak berhasil. Scene berpindah ke Upin dan Ipin pergi ke dalam gudang Tok Dalang. Tidak lama kemudian ada teman-temannya yang datang mengajak bermain karena Upin dan Ipin masih berkemas. Teman-temannya pun ikut membantu. Ketika sudah hampir selesai mereka dikejutkan dengan peti yang bergoyang-goyang. Karena penasaran mereka membuka peti itu yang ternyata isinya ada sebuah keris Siamang Tunggal. Ketika Upin dan Ipin mereka membaca tulisan di keris tersebut, keris itu mulai bercahaya. Tiba-tiba ada sebuah portal yang membawa mereka ke Indraloka. Namun mereka dipisahkan menjadi dua kelompok, ada yang di hutan dan ada yang di Batu Betangkup. Di sana mereka bertemu pria bernama Mat Jenin. Scene kembali ke kelompok Ipin yang mana mereka sedang mencari jalan keluar dari hutan. Ipin terjatuh dan melihat ganggang dari keris. Tidak lama kemudian mereka mendengar Mel berteriak. Mereka yang sedang melarikan diri diselamatkan oleh bocah bernama Belalang. Belalang mengajak Ipin dan temannya ke rumahnya. Belalang lalu memberitahu bahwa dia membawanya karena mereka tersesat dan Pak Belalang dikejutkan ketika Ipin menjatuhkan gagang keris Siamang Tunggal. Tiba-tiba para anak buah dari Raja Bersiong mendekati mereka. Pak Belalang pun menyuruh mereka pergi dengan pintu rahasia dan memberikan pesan kepada Belalang. Pak Belalang pun menghadapi para anak buah Bersiong. Scene berpindah ketika mereka sedang makan. Upin melihat nenek yang bernama Mak Deruma sedang memandangi putranya yang bernama Si Tanggang yang ia kutuk karena durhaka. Upin datang dan menghiburnya. Mak Deruma yang melihat Upin terbayang dengan anaknya. Mak Deruma menyadari dan memaafkan anaknya. Akibat tangisan dari Mak Deruma, sarung keris yang dipegang Upin menampakkan sebagian wujudnya. Gerak-gerik mereka ternyata diawasi oleh Bersiong. Malam harinya Upin dan yang lainnya menyaksikan pertunjukan wayang yang mengisahkan tentang keris Siamang Tunggal. Di sana akhirnya Upin bertemu dengan Ipin dan teman-teman lainnya. Di tengah kesenangan itu datanglah para anak buah Bersiong yang ingin mengambil keris itu. Untungnya Nahkoda Ragam membantu mereka untuk melarikan diri, tapi satu persatu teman-teman Upin dan Ipin ditangkap oleh anak buah Raja Bersiong. Nahkoda Ragam pun mengeluarkan kapalnya untuk membawa Upin dan Ipin lari. Anak buah Bersiong yang mencoba untuk menaiki kapal digagalkan oleh Upin yang mencabut keris itu dan mengeluarkan kekuatan yang dahsyat. Akibat serangan itu anak Bersiong terluka. Sebelum mereka pergi, anak buah Bersiong yang memberitahu mereka jika ingin teman-temannya selamat bawa keris itu ke kerajaan. Upin dan Ipin pun berencana untuk menyerang kerajaan. Sesampainya di Pulau Angin, Upin dan Ipin mengejar hewan hingga sampai di sebuah gua. Tidak lama kemudian Belalang, Mat Jenin dan Nahkoda Ragam pun datang karena mencari Upin dan Ipin. Di sana mereka bertemu dengan Bawang Merah. Di sisi lain Bawang Putih ternyata berada di dalam penjara bersama teman Upin dan Ipin dan ayah Belalang. Mereka segera bergegas menuju kerajaan dengan masuk ke dalam kolam yang bisa menuju ke sana. Sampai di sana mereka memasuki penjara dan bertemu dengan teman-temannya Bawang Putih serta Pak Belalang dan membebaskan mereka semua. Mat Jenin berpencar untuk mencari keberadaan Raja Bersiong, tetapi dia malah ingat tentang masa lalunya yang ternyata dia adalah anak dari Raja Indraloka dan Nahkoda Ragam adalah panglima kerajaan Indraloka. Mat Jenin sedih atas kematian ayahnya membuat keris itu sepenuhnya telah utuh. Raja Bersiong muncul dan terjadilah pertarungan yang seru antara mereka. Mat Jenin terpojok, untung saja Upin dan Ipin datang lalu membantu. Di sisi lain Belalang dengan yang lainnya menghadapi anak buah dari Bersiong dan tidak lama kemudian Mak Deruma dan prajurit lainnya membantu mereka. Raja Bersiong mengeluarkan semua kekuatannya. Pak Belalang memberitahu Mat Jenin untuk membaca tulisan di keris itu. Seketika Mat Jenin berubah dan menghajar Raja Bersiong dan melepaskan mahkota Raja Bersiong yang ternyata merupakan sumber kekuatannya. Akhirnya Raja Bersiong serta anak buahnya lenyap. Mat Jenin pun diangkat menjadi Raja Indraloka yang baru. Akhirnya Upin dan Ipin beserta kawan-kawan bisa pulang, namun ketika ingin pulang di sana mereka dikejutkan dengan Bersiong yang masih hidup. Untung saja Mat Jenin berhasil mengalahkannya. Mereka pun memberikan salam perpisahan dan Mat Jenin memberikan keris itu kepada Upin dan Ipin. Mereka pun akhirnya kembali ke gudang milik Tok Dalang dan meletakkan kembali keris itu ke dalam peti, dan film pun berakhir.